Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Yani Sworo. Perkenalkan, nama saya Marcel David Ismawan dengan NIM 146 dan rekan saya Muhammad Anas Fadli dengan NIM 145. Di sini kami akan membahas materi mengenai inti sel dan struktur gen. Yang pertama ada inti sel. Pengertian inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan organel yang cukup mencolok dalam sel dengan diameter 5 dengan kandungan sebagian besar gen untuk mengontrol sel eukariotik atau gen banyak terletak dalam mitokondria dan kloroplas. Nukleus dibatasi oleh membran ganda yang berfungsi untuk memisah isinya dari sitoplasma. Pada membran nukleus terdapat pori-pori yang dengan diameter sekitar 100 nm sehingga menyatukan membran ganda nukleus tersebut. Melalui membran ganda pada nukleus tersebut, maka seluruh materi akan berpindah antara nukleus dan sitosol. Membran pada dasarnya adalah nukleus itu sendiri. Sedangkan membran luar bergabung dengan retikulum endoplasmik kasar RI atau RIK, dan ruang antar membran tersebut akan bersambung dengan lumen dari REK. Kedua membran dihubungkan oleh pori nuklear yang tersusun dari protein membran spesifik dan dapat bergerak atau berpindah antara nukleus dan sitosol. Saat terjadi proses pertumbuhan dan diferensiasi sel, maka nukleus akan aktif melakukan metabolisme seperti replikasi DNA dan sintesis RNA. Banyak sel yang melakukan sintesis RNA penyusun ribosom dalam nukleus, yaitu komponen yang ada dalam nukleus tetapi tidak dilingkupi oleh membran fosfolipid. Pada eritrosit matang dari vertebrata, non-mamalia, dan tipe yang lain akan ada istilah sel istirahat, yaitu inti sel tidak aktif atau dormon atau melakukan sintesis DNA dan RNA minimal di dalamnya. Pada pengamatan dengan mikroskop daerah non-nukleolar disebut nukleoplasma, yang di dalamnya akan nampak daerah gelap dan terang. Daerah gelap merupakan kondisi di mana terjadi Nukleus memiliki peran penting dalam metabolisme sel, terutama karena terdapatnya DNA di nukleus yang berperan mengendalikan seluruh mekanisme dalam sel. Keberadaan DNA pada nukleus tersebut membuat sel memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh informasi yang dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan pada sel-sel dewasa. Dengan demikian, maka DNA merupakan materi genetik yang mengendalikan seluruh mekanisme yang dilakukan oleh sel. Berikut adalah contoh gambar-gambar pada sel. Gambar A yaitu gambaran elektron mikrograf dari nukleus stem sel tulang. Nukleus sebagai kompartemen yang ada dalam nukleus dan tidak memiliki membran. Banyak RNA ribosom yang disintesis dalam nukleus. Area gelap yang nampak dalam nukleus disebut sebagai daerah heterokromatin. Untuk gambar B, mikrograf fluorescence dari sel-sel fibroblas menampakkan filamen intermediate yang melingkupi inti sel atau di bagian paling tengah. Menunjuk juga bahwa filamen tersebut memegang dan meletakkan inti sel pada tempat yang relatif berada di tengah. Sumber Lodis 2010. selanjutnya adalah materi genetik. Pengertian materi genetik. Kromosom ditemukan oleh C. von Nageli pada tahun 1842. Terminologi kromosom dibuat oleh W. Waldeyer pada tahun 1888, yang berarti badan berwarna. Von Nagel menemukan kromosom setelah melakukan teknik pewarnaan pada kromosom, sehingga kromosom dapat dilihat dengan jelas. Informasi genetik disimpan di dalam DNA, sedangkan DNA disimpan di dalam nukleus. Ketika sel dalam keadaan tidak membelah, DNA di dalam nukleus membentuk sebuah material benang yang disebut dengan kromatin. Saat sel akan membelah, kromatin akan merubah strukturnya menjadi memadat sehingga membentuk struktur
struktur yang terpisah saat diamati dengan mikroskop elektron, disebut kromosom. Pada prokariot, kromosom adalah suatu molekul DNA utuh yang merupakan genom. Sedangkan pada eukariot, kromosom adalah suatu molekul DNA yang tergabung dengan RNA dan protein, membentuk suatu struktur serupa benang yang mengandung informasi genetik dalam susunan linear, serta dapat terlihat selama mitosis dan meiosis. Setiap sel eukariotik akan memiliki jumlah kromosom yang khas dalam nukleus, seperti manusia yang memiliki jumlah kromosom 46, kecuali pada sel telur dan sperma yang memiliki jumlah kromosom setengahnya, yaitu 23 kromosom. Berikut adalah gambar tahapan pengemasan DNA linear menjadi sebuah kromosom. Struktur scaffold menjadi kompak pada saat kromosom memasuki metafase. Sumber Lodis et al. 2004. Gambar berikutnya menunjukkan struktur dari gen dan kromosom, di mana DNA. Yang terakhir ada struktur gen. Pengertian struktur gen. Struktur gen adalah organisasi elemen sekens khusus dalam gen. Gen mengandung informasi yang diperlukan sel hidup untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Pada sebagian besar organisme, gen terbuat dari DNA, di mana urutan DNA tertentu menentukan fungsi gen. Gen ditranskripsi atau disalin dari DNA ke RNA, yang bisa berupa bukan penyandi atau non-coding RNA, ncRNA, dengan fungsi langsung atau membawa pesan perantara atau messenger RNA atau mRNA, yang kemudian ditranslasi menjadi protein. Masing-masing tahap ini dikendalikan oleh elemen sequence spesifik atau daerah dalam gen. Oleh karena itu, setiap gen membutuhkan beberapa elemen sequence agar berfungsi. Hal ini termasuk sequence yang benar-benar menyandi protein fungsional atau ncRNA, serta beberapa daerah sequence regulasi. Daerah ini mungkin pendek, hanya beberapa pasangan basa hingga ribuan pasangan basa. Memahami struktur gen adalah dasar dari pemahaman anotasi, ekspresi, dan fungsi gen. Berikut adalah struktur gen prokariot dan eukariot. Yang pertama, struktur gen prokariot. Pada prokariot, gennya secara umum tersusun atas promoter, bagian struktural, dan terminator. Yang pertama, promoter. Promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream hulu dari bagian struktural gen. Selanjutnya, operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekanan atau penghambat ekspresi gen. Selanjutnya, coding region, bagian struktural. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sekuens inisiasi transkripsi ATG sampai codon stop TAA atau TGA _TAG. Yang terakhir, terminator. Dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Pada dasar prokariot diketahui ada 3 kelompok utama organisasi gen, yaitu yang pertama gen independen, selanjutnya unit transkripsi, selanjutnya kelompok gen, dan yang terakhir operon. Struktur gen eukariot secara umum hampir sama dengan prokariot. Ada promotor, bagian struktural, dan terminator. Perbedaannya hanya pada bagian strukturalnya. Terdapat intron dan ekson. Perbedaan utama antara
gen pada prokariot dengan eukariot adalah bahwa bagian struktural gen prokariot atau bakteri tidak mengandung intron. Intron adalah sekuens nukleotida yang tidak akan ditemukan atau diterjemahkan di dalam rangkaian asam amino protein yang dikode oleh suatu gen. Intron akan ditransfer tetapi kemudian mengalami pemotongan sehingga tidak akan mengalami translasi. Gen pada jasad eukariot dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama gen kelas 1, yaitu gen-gen mengkode pembentukan rRNA 5,8S, rRNA 18S, dan rRNA 28S. 3 molekul rRNA tersebut digunakan dalam pembentukan ribosom. Yang kedua, gen kelas 2, yaitu gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen-gen tersebut terlebih dahulu akan disalin menjadi molekul rRNA. Selanjutnya, mRNA akan ditranslasi menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu protein. Yang ketiga, gen kelas 3, yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan molekul tRNA dan rRNA 5S. Molekul tRNA digunakan untuk membawa asam amino yang akan disambungkan menjadi molekul protein dalam proses translasi. Bagian besar bagian struktural dari gen pada eukariot tingkat tinggi tersusun atas ekson, bagian yang mengkode asam-asam amino, dan intron, bagian yang tidak akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Meskipun demikian, tidak semua gen eukariot terinterupsi oleh intron. Pada waktu gen ditranskripsi, sebenarnya bagian intron juga akan ditranskripsikan, tetapi selanjutnya akan dipotong dari transkrip mRNA primer. Selanjutnya, hanya ekson saja yang dapat disambungkan menjadi mRNA yang matang atau matur mRNA. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.